Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, belum semangat Bu ya? Kekenyangan atau semangat Bu ya? Masih panjang, kita masih panjang waktu kita. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillahi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirun al-kiram, para alim, para ulama, para masyaikh, para kiai, para asatidzah, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan sama sekali tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya karena waktu yang sangat terbatas. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Ramadan adalah momen kita untuk memperbanyak amal. Bagaimana Ramadan adalah menjadikan momentum kita untuk lebih giat menjalankan ibadah, menekankan ibadah, melakukan amalia amal soleh, tapi jangan sampai amalia yang kita lakukan semuanya hilang tanpa bekas, bahkan menjadi hutang buat kita. Ini yang sering terjadi, makanya disebut muflis, rugi. Karena kita belum tentu masuk ke Ramadan berikutnya. Makanya Rasul tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rabbus sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'. Berapa banyak mereka yang melakukan ibadah puasa, menjalankan rutinitas ibadah puasa, tapi amalan-amalannya sama saja tidak dinilai oleh Allah, yang melainkan hanya lapar saja. Wa rabbul qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Berapa banyak mereka yang melakukan qiyamul lail, salah satunya tarawih, tadarus, tapi semuanya sama sekali tak meninggalkan bekas ataupun tak mendapatkan nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya kelelahan semata. Bagaimana Rasul tegaskan dalam hadisnya, khamsu yuftiruna shaim. Adik-adik tolong dicatat ya. Jadi Pak Ustadz sering ceramah itu kadang-kadang tanya judul Pak. Judul, jadi ingat judulnya. Adalah khamsu yuftiruna shaim. Ada 5 perkara. Yang kelimanya ini dapat merusak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kalau rusak ini kan gak baik Pak ya, gak bagus. Makanya kita jauhi dari kelima ini. Apa kata Rasulullah? Siapa sih yang merusak? Perbuatan apa yang dapat merusak amal ibadah puasa kita? Yang pertama adalah al-kadzibu. Puasa masih suka berbohong, puasa masih suka berdusta. Maka setiap kebohongan-kebohongan yang kita ucapkan, setiap kebohongan-kebohongan yang keluar dari mulut kita, maka menggugurkan nilai ibadah puasa kita. Sayang Mbak, ibarat kita bawa ember, dalamnya air sampai satu tujuan, airnya kosong karena embernya bolong. Sayang Pak ya, itu diibaratkan pahala yang kita bawa. Karena nanti di akhirat kita akan tunjukkan semua nilai-nilai pahala kita. Pahala puasa, pahala zakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau pahala itu semua diberikan kepada orang lain karena kesalahan-kesalahan kita, sayang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ghibatu. Gibah. Tahu gibah Pak ya? Paham ya? Gibah ini bicara, senang membicarakan orang lain, senang mencari kekurangan-kekurangan orang lain, senang mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Apalagi kalau sudah nongkrong di gardu, di pos sambil nunggu buka puasa. Aku bukan fitnah ya, tapi ini benar loh. Si A tuh tadi kayak gini, kayak gini. Aku ngomong apa adanya loh, benar. Andaikan itu benar, itu gibah. Andaikan tidak benar, maka itu adalah fitnah. Maka gibah
adalah hal yang sangat merusak dalam ibadah puasa kita. Kenapa? Ghibah termasuk bagian dosa yang begitu cakupnya luar biasa. Andaikan ghibah itu berkaitan dengan fitnah, maka setiap apa yang kita bicarakan akan menular ke A, B, C, dan seterusnya. Maka sulit untuk memutus rantai-rantainya, Pak. Maka jelas orang-orang ghibah ini masuk di asfalin nar, dasarnya api neraka. Kemudian yang ketiga, siapa orang yang rugi ketika kita melaksanakan puasa? Yang ketiga adalah an-namimah. An-namimah adalah orang-orang suka adu domba. Cek bicarakan si A kepada si B, tahu nggak B? Si A tuh kemarin kayak gini ngomongin kamu. Disampaikan lagi B, sampaikan ke si A, tadi B ngomong kayak gini loh. Sehingga A dan B terjadi permusuhan, bahkan tak sedikit menjadi pertumpahan darah. Maka orang-orang semacam ini, namimah semacam ini adalah hal yang sangat harus kita hindari. Itu. Ini mudah-mudahan cukup waktu 7 menit ya. Kemudian yang keempat adalah al-yaminul kadzibah. Orang yang melakukan sumpah palsu. Apa yang dia sampaikan menyebut dengan nama Allah, menyebut dengan nama Nabi-Nya. Dia bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, aku tak pernah melakukan ini. Padahal apa yang dia sumpahkan sama sekali dusta, hanya untuk membenarkan dirinya sendiri. Maka orang semacam inilah yang merugi dalam puasa. Kita belum tentu masuk puasa Ramadan bulan tahun berikutnya. Makanya manfaatkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Hindarkan sifat-sifat itu. Kemudian yang terakhir, siapa orang yang rugi masuk pada bulan Ramadan tapi tak mendapatkan nilai ibadah puasa, yang dapat cuma haus, lapar, sama lelah melakukan amaliyah. Yang terakhir adalah an-nadhru bisyahwati. Memandang sesuatu dengan penuh syahwat. Ini sekarang scroll HP lagi musim, Mbak. Ada namanya scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram. Yang kita tidak tahu begitu dibuka banyak gambar-gambar yang tak pantas kita lihat. Sehingga timbullah birahi dalam diri kita. Maka setiap birahi yang muncul dalam diri kita gugur nilai ibadah puasa kita karena syahwat yang muncul di situ. Maka batasi scroll HP. Ibadah offline, internetan online. Tapi kita balik saat ini, kita lebih banyak online ibadah, banyak hidup ibadahnya, tapi mati dalam maksiatnya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan menambah motivasi untuk kita bisa berlebih hati-hati dalam menjalankan ibadah puasa, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan puasa terbaik di tahun ini, dan segala dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon ribuan maaf karena waktu yang sangat terbatas, bukan tidak sopan, bukan tidak hormat, karena waktu yang sangat dibatasi hanya 7 menit. Saya mohon ribuan maaf apabila khilaf salah, baik ucapan, tingkah laku ataupun penyampaian yang tidak pantas. Sekali lagi mohon ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.